Orang di sekeliling saya ada yang nggak mau anaknya nangis dikasih handphone. Mereka sibuk kasih handphone. Lagi nyetir anaknya repot dikasih handphone. Lagi nemuin orang dikasih tontonan. Treatmentnya misalnya, kalau kita bilang carikan teman yang untuk bermain sama aja, mereka bisa mabar kok. Main bareng seperti itu. Waktu saya jadi pengurus Dewan Kesenian Sumsel, Dewan Kesenian Palembang pada saat itu, saya ngerasa saya punya PR nih untuk memberikan ilmu bukan hanya kalangan atas saja. Jadi memang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happyeni dalam acara Bincang Pendidikan. Malam ini telah hadir tamu istimewa kita yaitu Ibu Rizky Mailansari, SPSI. Ibu Rizky yang biasa dipanggil Kiki ya Bu ya. Iya, Saya manggil Ibu apa Mbak? bebas saja. Jadi Kiki Mbak boleh, Kiki ya, Bunda Mbak Kiki boleh. aja. Jadi Mbak Kiki adalah owner Sanggar Kreativitas Anak Bangsa Iya. di Palembang. Nah, Sanggar Kreativitas Anak Bangsa ini sudah banyak sekali melahirkan bakat-bakat atau talent-talent yang sudah go nasional ya. Iya. Seperti yang kemarin sudah hadir di channel Tribun Sumsel, ada namanya Putri Winata, kemudian ada juga kemarin Gueva. Iya, betul. Nah, sekarang ini kita panggil gurunya nih. Masya Allah. Ya, jadi Mbak Kiki kita undang ke sini untuk cerita tentang sesuai dengan tema kita, yaitu bagaimana mengarahkan bakat anak-anak di tengah gempuran games dan gadget. Iya. Nah, mungkin latar belakangnya sekarang ini kan kita bangun tidur buka handphone, jadi gadget aja. Mulai dari anak-anak, dari ibu-ibu tuh kalau supaya anaknya kalem, ibu-ibunya lagi aktivitas, mereka kasih handphone supaya bisa nonton film kartun, lihat main games gitu ya. Nah, mungkin di satu sisi itu seperti pisau bermata dua. Jadi dengan gadget kita bisa mengambil manfaat, misalnya main games itu kalau diarahkan kan bisa bermanfaat juga ya. Nah, di sisi lain ada juga kita lihat yang seringkali viral ketika gadgetnya diambil, anak-anaknya tantrum. Atau bahkan ada yang keranjingan gadget hingga tidak melakukan hal lain kecuali main game. Iya, Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin apa nih komentarnya Mbak Kiki tentang games dan gadget ini? Iya. Silakan Mbak Iya. Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali hari ini diundang di sini ya. Iya, Masya sama Allah. kita juga senang Mbak Kiki datang. Iya, jadi memang saya berkecimpung dengan anak-anak itu sekitar 25 tahun ya. Jadi kita punya Kirana Entertainment, setelah itu kita mendirikan Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Nah, di Sanggar ini kita punya talent-talent anak itu sejak usia prasekolah. Jadi dari prasekolah sampai dengan remaja, sampai dengan dewasa, sampai dengan dia punya anak lagi. Oh ya. Ya, tetap menjadi talent saya karena kan bervariasi yang ikut. Ada yang udah usia remaja, ada yang dari prasekolah, ada yang SD, ada TK seperti itu. Nah, waktu awal saya mendirikan Sanggar itu kan belum begitu heboh ya. Iya. Properti ini disupport oleh Dekor Rumah. Dekor Rumah One Stop Solution Customer. Handphone Android ini ya, dulu masih zaman handphone belum layar lebar besar ya. Di sana waktu itu kita juga di Sanggar itu selalu membiasakan latihan olah fisik kan. Olah fisiknya seperti apa? Saya mengajarkan bermain di anak-anak. Oh ya. Anak-anak saya itu malah kadang nggak tahu yang namanya caengkleng. Oh ya. Ya, mereka nggak tahu caengkleng. Kita ajar lagi main yeye, masih lah mereka tahu. Nah, jadi pada saat kita syuting, saya selalu mengangkat tema atau cerita itu permainan tradisional. Nah, seperti itu. Jadi saya mengajarkan anak-anak bermain. Nah, yang paling parah itu pada saat pandemi.
Oh ya. Pada saat pandemi, anak-anak belajar di rumah, lalu mereka disuguhkan handphone yang wajib mereka belajar dan mereka memegang handphone, orang tua tidak bisa menolak juga, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa orang tua karena sibuk, contoh aja ya, kalau misal ini yang saya terlihat pada saat orang di sekeliling saya. Orang di sekeliling saya ada yang nggak mau anaknya nangis dikasih handphone. Mereka sibuk kasih handphone. Lagi nyetir anaknya repot dikasih handphone. Lagi nemuin orang dikasih tontonan. Sebenarnya bagus. Tapi kalau sudah anaknya sampai tantrum, artinya kan ada kecanduan di sana. Nah, kalau udah kecanduan berarti ada yang salah dengan si handphone ini. Seperti itu. Salahnya di mana? Anak jadinya menonton hal-hal yang kadang belum cukup umurnya. Bermain yang banyak agresinya. Bermain itu kan ada game-game yang memang ibaratnya mengasah otak anak menjadi kreasi. Ada juga yang membuat anak-anak menjadi lebih agresi karena melihat misalnya kayak apa ya, duel seperti itu kan. Ada duelnya, terus juga ada hal yang tidak layak dilihatnya, misalnya memang animasi tapi pakainya seksi. Perempuan berpakaian seksi seperti itu. Nah, terus ada iklan-iklan yang kadang tidak mendidik, yang tidak tepat pada saat itu masuk. Iklan-iklan dewasa. Nah, itu yang bikin kecanduan anak. Anak kan sepertinya awalnya tidak tahu, lalu dia penasaran. Akhirnya mereka mencari tahu. Media sosial kan tidak bisa difilter. Walaupun kita filter pakai handphone kita, dia bisa bermain, bertemu dengan teman-temannya. Treatmentnya misalnya, kalau kita bilang carikan teman yang untuk bermain, sama aja. Mereka bisa mabar kok. Main bareng seperti itu, main handphone lagi, main game lagi, mereka seperti itu kan. Nah, jadi memang agak susah ya untuk menghambatnya kecuali dengan kegiatan fisik. Jadi memang harus anak-anak dibatasi. Misal hanya boleh Sabtu Minggu saja, 1-2 jam saja seperti itu. Tidak boleh lalai sholat, tidak boleh lalai makan, tidak boleh lalai pekerjaan sekolah. Dan setiap dia misalnya bagus pekerjaannya, dia dikasih reward boleh pegang handphone. Apabila dia lalai dalam kegiatannya, rewardnya dikurangi jam main handphonenya seperti itu. Saya pikir itu lebih efektif. Dan kalau di sanggar memang kita lebih banyak tidak pakai handphone karena kita bermain fisik kan. Handphone paling kita pakai kalau misal pas mau share data, misal lagu, misal ada materi yang memang harus kita buka Google kayak gitu. Nah, baru kita kasih handphone. Itu pun terbatas untuk latihan. Pada saat anak bermain sendiri, saya justru tegur, saya ambil handphonenya. Oh ya. Ya, saya gak kejam kalau latihan karena saya pengen anak-anak fokus, bukan menjadi autis seperti itu. Terus anak-anak yang bermain handphone itu postur badannya biasanya membungkuk. Oh ya. Seringan. Dia nggak peduli orang mau ngomong apa. Aku juga marah kadang lihat orang tua udah azan pun anak dibiarin main handphone, aku marah banget, aku tarik itu. Aku kadang mungkin kata ibu-ibu agak keras ya kalau lihat anak-anak main handphone. Lagi udah masih bayi dikasih gini nonton, wah ketidur-tiduran tuh anak balita. Saya marah banget karena saya juga kan matanya terganggu karena dulu rajin baca. Nah, kalau sekarang kayaknya anak-anak terganggu karena rajin main handphone karena radiasi kan. Ya, seperti itu kira-kira. Iya. Nah, itu mungkin gimana treatment mungkin ya, treatment buat anak yang senang dengan gadget dan games. Nah, mungkin dari pengalamannya dari Mbak Kiki juga, itu kan yang didikan mulai dari umur berapa tuh? Ya, prasekolah dari 3 Prasekolah tahun sampai usia sampai remaja yang kalau latihan. Tapi setelah remaja mereka bisa jadi talent saya, nggak latihan lagi. Latihannya kalau mau ngejob aja seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi ada juga yang bisa diambil sisi positif dari games. Kan ada tuh e-sport ya, sampai bahkan internasional itu. Nah, mungkin ada nggak dari bimbingannya, anak-anak bimbingan dari Mbak Kiki yang mungkin justru ada mengambil manfaat positif dari games dan gadget ini? Jadi seperti saya bilang, materi saya itu kadang beberapa saya kirim pakai handphone memang, karena kita ada WhatsApp group kan. Nah, di sana saya memberikan materi, memberikan contoh, memberikan gambar, memberikan video, yang biasanya materi memang saya ambil dari handphone. Nah, untuk bermain game sendiri, kita biasanya kalau kumpul ya, kita ada kuis-kuis seperti itu. Nah, kuis-kuis itu kita create-nya kan dari handphone, dari aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store seperti itu. Nah, jadi memang beberapa hal bermanfaat, tapi tadi ya, handphone itu kalau udah lebih dari 1 jam kita mainkan, ya udah itu kayaknya anak-anak menjadi lebih bisa sendiri, autis ya jadinya. Autis bukan arti yang sesungguhnya ya, maksudnya dia udah nggak peduli sama orang. Artinya kalau kita saja dewasa
Saya kan lebih banyak kerjanya lewat handphone ya. Karena kan saya kerjanya online. Jadi saya balas chat, jualan, balas-balesin kerjaan, posting-posting itu kan di medsos. Itu bisa 2 sampai 3 jam. Nah, kalau lewat dari situ kan mata kita udah lelah nih, udah capek kan. Jadi kalau bagi saya boleh bermain handphone 1 jam. 1 jam. Rata-rata anak di Indonesia itu Indonesia itu yang paling banyak bermain handphone. 76 sekian. Abis itu disusul Thailand. Baru ketiga kalau nggak salah Afghanistan atau Argentina kayak gitu. Nah, jadi kita ini paling tertinggi yang bermain handphone. Kuota juga yang paling banyak dipakai itu anak-anak remaja. 12 sampai 18 tahun. 70% kuota itu dipakai anak-anak remaja. Itu berdasarkan data. Nah, jadi memang sangat mengkhawatirkan sekali ya, karena yang dipakai anak-anak remaja, saya rasa tidak semuanya belajar. Seperti itu. Ada kasus kan kayak dia tantrum, dia sampai ada yang membakar rumahnya kayak gitu kan, marah, ada yang memukuli orang tuanya karena dilarang bermain handphone. Nah, bagi saya kesalahan siapa? Saya menyalahkan orang tua. Jangan dibilang bukan salah orang tuanya, lingkungan, tidak bisa. Lingkungan pertama itu dari orang tua, dari keluarga. Kita harus mencontohkan dulu. Jadi kalau kita bilang, "Nak, jangan main handphone." Nah, kitanya gimana? Gitu loh. Nah, kalau makan harus makan dulu, nggak boleh pegang handphone. Saya juga seperti itu. Kalau lagi makan, handphone saya taruh. Terus kalau lagi bisa jamnya sholat, ya jangan main handphone juga gitu. Nah, jangan kita ngomong, "Nah, jangan main handphone ya." Nah, kitanya begini. Kayak gitu. Nah, jadi dari orang tua memang harus memberikan contoh yang baik dan memang harus mengajak anak-anak berdiskusi, apalagi anak sudah menjelang remaja. Jadi kasih tahu akibat buruk dari handphonenya. Saya bilang, kalau kamu nanti terpapar radiasi mata kamu nanti bisa minus, kayak gitu. Kamu mau ikut tes polisi, tentara, dan lain-lain, kamu akan kesulitan. Kalau postur badan kamu bungkuk, kamu juga akan sulit nanti mau ikut-ikut yang berbagai tes fisik, saya bilang seperti itu. Jadi memang harus dibatasi. Iya. Di satu sisi ada juga remaja yang sangat produktif dengan gadget ya. Jadi dia sangat aktif di medsos hingga dia bisa endorse ya. Ya, banyak itu. Contohnya Kemani Putri. Ya, saya dapat cerita. Jadi banyak sekali yang, karena Putri ada Putri Perkebunan Indonesia kan. Jadi banyak sekali yang mengendorse sehingga secara finansial membantu, sangat membantu dan produktif gitu. Betul. Mungkin ini di satu sisi ya, di satu sisi. Ya. Kalau di kita, saya bukan bicara main game akhirnya, jadi bicara manfaat secara keseluruhan handphone. Dari gadget. Gitu. Kalau tadi kan kita bahasnya tentang games ya. Nah, kalau ini anak-anak kita itu malah dari bayi ada yang di-endorse sudah. Jadi memang orang tuanya yang memanage media sosialnya, dan biasanya memang di-endorse. Sampai remaja akhirnya diambil alih anaknya, karena udah bisa bikin materi sendiri seperti itu. Dan ada beberapa juga lihat dari situ mereka ditawarkan iklan juga. Jadi kita ada beberapa iklan itu banyak, kayak iklan perumahan, iklan rumah sakit, iklan ibu dan anak, itu banyak. Semua awalnya dari media sosial, dari handphone juga. Nah, jadi manfaat media sosial itu seperti pisau bermata dua ya. Kalau misalnya kita betul memakainya, ya bermanfaat. Kalau memang tidak betul memakainya, maka akan melukai kita, seperti itu. Banyak seperti itu, rata-rata sudah menghasilkan uang. Belum lagi marketplace ya, kita bisa jualan online. Ada beberapa brand yang ada di marketplace juga bisa dimanfaatkan. Anak SD sudah bisa jualan dia. Kalau dulu waktu saya kan ada tour travel ya, kita jual tiket pesawat. Pada saat itu kan belum marak nih media sosial dan lain-lain itu, jadi orang belinya sama kita. Nah, saya punya reseller, saya kan distributor nih. Saya punya reseller itu anak SD. Jadi emaknya gaptek ya, anaknya saya ajari waktu itu belum pakai Android ya, kita masih pakai laptop. Nah, anaknya
itu salah satu yang mungkin hobi ya, hobi dengan IT, hobi mungkin main game sekarang kan. Nah itu bisa kita arahkan seperti itu, jadi dia produktif. Jadi yang buka programnya, ngecek harga tiketnya, ngetiknya, ya anaknya gitu, dibantu emaknya. Misalnya ada mau pesanan tiket pesawat hari jam sekian, anaknya lebih paham. Saya ajarin waktu itu anaknya kelas 6 SD. Oh ya. Ya, jadi dia udah bisa bantu orang tuanya, karena orang tuanya agak gaptek, dianya ngerti, diajarin. Iya. Nah dari situ anaknya juga sudah dapat penghasilan. Masya Allah banget Iya. ya. Iya, jadi kalau kita pintar membimbing anak kita untuk mengarahkan yang lebih positif, insya Allah yang namanya semua apapun bentuk produknya itu akan menjadi baik untuk kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengarahkan, produk itu yang menyetir kita akhirnya, apapun bentuknya. Iya. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau orang tua atau lingkungan yang baik bisa mengarahkan anak untuk bagaimana bijaksana dalam bermain game dan menggunakan gadget, itu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan Betul. dari games maupun gadget. Jadi tinggal pinter-pinter orang tua bagaimana membimbing anaknya. Ya. Nah sekarang kita balik lagi nih ke Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Udah lama sekali nih sebelumnya kita bicara di back itu ya. Sebelumnya kita ngobrol kosong ya. Jadi cerita nih tentang Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Jadi saya itu memang dari kecilnya senang seni. Orang tua saya juga punya sanggar dulu namanya Sanggar Teja Taruna Jakabaring. Jadi kita bikin di rumah. Jadi saya sudah terbiasa tuh tiap hari lihat orang latihan teater, latihan nari. Jam dulu ada posong, vokal grup. Cuman ngisi 17 Agustusan seperti itu kan di kampung kan. Papa sutradaranya, penulis skenario, mama juga yang setting artistiknya. Jadi suka bikin lomba-lomba. Waktu saya umur 5 tahun. Jadi kalau ditanya selalu idolanya siapa, idolanya orang tua saya. Saya nggak punya idola lain, orang tua saya saja idola. Karena bagi saya orang tua saya itu perfect. Mama saya perfect, mama saya bisa semua. Mau apapun mama saya bisa, karena bapak saya pelaut kan. Terus saya lihat lagi bapak saya, wah bapak saya bisa semua juga. Dari hal-hal pekerjaan laki-laki, dia pelaut, dia bisa bangun rumahnya sendiri, kami gotong royong. Terus itu bangun rumah sendiri? Bangun sendiri. Bisa masak bapak saya, bisa jahit. Mama saya juga gitu, jadi kayak laki-laki. Kalau nggak ada papa saya, mama saya yang ibaratnya mengerjakan pekerjaan laki-laki, ngurusin listrik, manjat genteng. Jadi saya tomboy. Nah saya tomboy, jadi mama saya akhirnya mencarilah guru les. Jadi waktu itu kita SD, ngajarlah di tempat kita. Di kita kan ada yang namanya sanggar senam aerobik. Mama di rumah ada sanggar senam aerobik. Jadi memang tempat kita luas, ada kacanya. Nah di sana kita latihan. Karena saya sendiri latihan, saya ngajak anak-anak kampungan latihan. Nah jadi duit itu. Saya SD sama SMP udah bisa nyari uang sendiri. Itu orang bayaran akhirnya. Jadi itu awal berdirinya Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Waktu itu namanya Cerio. Cerio. Jadi anak-anak kampung aja, versi kampung lah, Sanggar versi kampung ibaratnya. Saya kasih nama Cerio waktu itu. Seneng aja, lucu anak-anak. Tahun berapa itu? Itu udah lama. Saya tamat SMA aja tahun 98. Nah berarti saya SMP dikurangi 3 tahun sampai 6 tahun kan. Seperti itu. Nah, jadi sekitar tahun 90-an ya berarti kan. Nah, itu sudah latihan. Nah, lanjut SMA saya tetap nari. Tapi saya belum bikin sanggar ya, karena waktu itu masih sibuk. Nah, lanjut lagi waktu saya mau kuliah. Saya tuh waktu itu kuliah ngambil sekretaris tahun, habis itu kerja. Kerjanya siang malam. 5 tahun saya kerja, karena saya penyiar radio waktu itu. Habis itu saya presenter juga. Nyambung lagi jadi sales. Pokoknya saya waktu itu jadi kepala keluarga lah. Nah, terus saya buka sanggar itu karena saya sudah mulai jadi IO pada saat itu. Jadi tahun 99 itu saya sudah ada IO, beberapa orang minta kita talent. Saya lebih fokus IO-nya buat talent ya. Talent, manpower, terus catering kita ada juga ya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang orang nggak ada kita adain aja. Orang minta apa ada aja saya jawab. Nah, itu awal berdirinya tahun 90. Itu jadi 99 sampai 2000 itu saya dirikan Kirana Entertainment. Nah, waktu itu saya seneng main ular. Saya ada koleksi 10 ular waktu itu. Nari dengan ular? Ya, jadi saya waktu itu sebenarnya bukan mau nari sama ular. Jadi waktu itu ada teman saya datang, teman saya itu pengangguran. Teman saya pengangguran, dia bilang butuh kerjaan. Kenapa ke ular aja saya suruh kerja, saya bilang. Terus
narinya bisa, saya nggak bisa nari, saya bilang. Jadi kita bina talent, kita suruh nari. Tapi saya nggak mau ini jadi kesannya murah gitu ya. Jadi saya angkat si ular ini bukan narinya di kampung-kampung, tapi kita event-event di hotel, gathering, Ularnya kayak gitu. tidak berbisa? Enggak, awalnya saya ularnya punya orang, terus saya cinta sama ular, akhirnya saya pelihara sendiri. Ada juga beberapa yang saya jinakkan. Sampai gitu. sekarang? Nah sekarang udah selesai saya dengan ular-ular itu. Saya enak loh pelihara ular tuh kayak kucing, lucu. Nah dari situ, terus saya mulai cari talent kan, penari. Saya mulai cari penari. Terus ada juga yang karena memang kita basicnya dulu suka ikut lomba fashion show, waktu zaman masih langsing, sekarang langsung ya. Nah waktu itu kita bikin juga pelatihan modeling. Oh ya. Nah, abis itu kan orang suka minta talent nih, kadang minta talent iklan, kadang minta talent untuk syuting film. Kita ada waktu itu sebelum ini, kita ada layar lebar namanya Ada Surga di Rumahmu. Filmnya Ahmad Al-Hafsi, Ustaz Ahmad Al-Hafsi. Di Palembang? Di Palembang. Ada Elma Tiana waktu main, ada Husin Aidel, ada Sisi Sihab dan lain-lain, artisnya banyak. Syuting di Palembang, saya ikut main, anak-anak sanggar ikut main juga. Nah dari sana, setelah ada Kirana Entertainment udah jalan, anak-anak bilang, Mbak kayaknya kita perlu dibina. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau bikin sanggar karena saya nggak mau saingan dengan teman-teman talent gitu kan, nanti takutnya kenapa Kirana ini bikin juga ini, bikin ini, kayaknya semuanya dia mau bikin. Nah tapi saya pikir ini kebutuhan saya yang kadang orang tidak punya. Jadi saya lebih fokusnya bukan di modeling tapi lebih ke peran sebetulnya. Karena memang untuk iklan, untuk film seperti itu. Jadi basicnya memang semua anak-anak saya ajarkan opera. Jadi bisa nari, bisa nyanyi, bisa modeling, bisa acting mereka juga, ada sulap juga. Saya ajarkan wushu juga. Ada yang jadi atlet saya arahkan ke nembak. Jadi ada atlet wushu, ada nembak. Sekarang udah diambil sama salah satu bank. Dia kerja karena dia diambil karena dia bisa jadi atlet itu. Berprestasi. Karena dia berprestasi, jadi dia kerjanya gak ngelamar. Jadi dilamar lah dia sama si bank itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dia tetap berprestasi. Jadi kalaupun dia tidak hadir ya saya paham karena dia udah kerja. Gitu. Dan tujuan saya memang seperti itu, membuat anak-anak berguna. Jadi jangan kan kerja itu gak harus kita ngelamarnya. Tapi kita bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah saya menekankan ke anak-anak sanggar, gimana caranya sedini mungkin anak-anak ini sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan mencari uang sendiri dan bermanfaat untuk mereka dan orang di sekelilingnya. Seperti itu. Dan itu saya tularkan sampai sekarang. Ya. Mbak Kiki gimana cara ngelihat seorang anak itu berbakat dan bisa dikembangkan? Ya, jadi saya itu punya murid berbagai macam karakter. Ada yang memang anaknya suka atau mau. Ada yang memang anaknya itu dipaksa. Ada yang memang anaknya pemalu. Nah, jadi beda-beda. Jadi saya biasanya ngobrol dulu sama ibunya. Kalau sekarang kan gampang lihat medsosnya. Kalau medsosnya udah sering ikut lomba kayak gitu, ini udah biasa nih, fashion show segala macam udah biasa. Tapi kan ada kecintaan anak-anak itu yang memang disuruh atau enggak gitu. Nah, saya biasanya kumpulin, saya kan ajakin ngobrol anak-anak. Biasanya awal sekali di sanggar saya tanyain, suka apa kayak gitu. Saya ngobrol dari hati ke hati. Nanti ada baru, iya sih mama no, maksain gini-gini. Oh maknya nih, saya akan arahkan ibunya. Tapi nanti biasanya kalau udah gabung di sanggar kan itu banyak teman ya. Anak-anak jadinya suka. Kenapa saya bilang enak di sanggar? Karena mereka punya lingkungan bermain dan belajar di luar lingkungan formal. Kalau di sekolah kan ada batasan nih. Kayak gitu. Kalau di sanggar kan beda belajarnya. Mereka bisa ketawa, bisa nyanyi, bisa bermain, kayak gitu. Bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa show, bisa tampil. Kita jadwalkan syuting juga. Kayak ini kan kita udah syuting juga kerja sama salah satu TV kan. Kita syuting juga. Nah, itu rutin. Terus juga kita kasih job. Jadi anak-anak kalau tampil, kayak kemarin kita kerjasama sama dinas UMKM dan yang di Jogja, UMKM dan dinas koperasi Jogja, itu Jogja Kaya, jadi bakul Jogja ke Palembang. Nah itu anak-anak fashion show, bawain produk-produk kriya mereka, ada yang nyanyi, ada nari. Dan selesai itu mereka dapat amplop, dan itu senang. Jadi makanya saya bilang dari anak TK yang ikut saya, mereka sudah produktif. Tapi syaratnya mereka harus belajar rajin dulu. Iurannya pun murah kalau saya, hanya 100.000 sebulan. Oh iya. Ya, tapi kalau privat beda lagi ya. Gitu. Nah jadi saya di sana bukan, kita itu lebih menanamkan adab sebetulnya ya. Jadi kalau mereka ketemu, insya Allah mereka ketemu siapapun dia salim sama kita. Sama orang tuanya yang lebih tua. Nah adab itu kadang sulit kita dapat. Kayak guru-guru di sekolah aja kan mereka kadang udah susah ya untuk memarahin muridnya. Kalau saya, siapa yang mau melarang? Kalau nggak suka silakan
keluar dari sanggar. Kalau saya mau marahin anak-anak, ya orang tuanya nggak bisa melarang juga, karena bagian dari adab yang saya ajarkan. Kalau jam sholat, karena memang kita latihannya sekarang kan saya ada ngurusin salah satu masjid ya. Oh ya. Ya, saya ngurusin yayasan, dan di bawah itu kita punya ruang serbaguna untuk pernikahan, untuk acara, arisan dan lain-lain bisa. Nah, di sana kita latihan. Jadi pada saat jam sholat, ya anak-anak sholat. Kalau nggak ada sholat, saya marahin, kamu halangannya apa, nggak mau sholat. Saya paksa agak sholat, karena kalau nggak dipaksa, kan kebiasaan itu harus ditularkan, kebiasaan baik. Jadi kalau yang ditularkan kebiasaan jelek, karena nggak sholat kita biarkan, nggak kita tegur, nggak kita ajarkan dari dini, akhirnya sampai besar dia pikir itu biasa saja, nggak salah. Harusnya kita kasih tahu mana salah, mana benar. Nah, kesalahan orang tua ya, ini saya kadang greget juga ya, panjang banget sih ngomong. Durasinya udah habis belum ya? Gak apa-apa. Jadi gak apa-apa, Mbak, silakan. Kesalahan orang tua itu ya, tidak mengajarkan anak benar salah sejak dini. Selalu dimaklumi. Penjahat terbesar, penjahat paling ngetop di dunia ini, dia menjadi penjahat karena kesalahan orang tuanya. Dia bilang, saya mencuri waktu kecil, saya dilindungi orang tua saya dibela, saya ngambil lagi hak orang, saya dibela, saya membunuh akhirnya, besar. Nah, jadi hati-hati ya orang tua ya, saya tekankan sekali, karena basic saya juga psikologi ya, jadi saya tekankan sekali sama orang tua, benar salah itu harus diajarkan mulai dari dini. Boleh dan tidak boleh itu sudah harus diajarkan dari dini. Agar anak-anak tahu konsep mana benar, mana salah. Anak-anak memang harus dirajakan saat kecil, seperti ajaran Nabi. Tapi raja yang baik itu adalah raja yang banyak menguasai hal-hal baik tentunya. Dia akan bisa memimpin dengan baik kalau dia diajarkan hal-hal baik. Kapan ngajarinya? Sejak dini. Raja itu udah diajari main pedang sejak dini, diajari konsep memimpin sejak dini. Nah, anakmu juga harus diajarin sejak dini hal-hal baik seperti itu. Iya. Jadi teringat ini nih, apa strawberry sandwich, generasi strawberry. Iya. Jadi apa yang sekarang generasi jadi kerja dimarahin sedikit langsung berhenti. Seperti itu banyak. Saya berapa kali dapat anak magang sampai sekarang saya stop. Manja. Mau izin, nanya kapan pulang, padahal udah tahu jam pulang jam berapa, kapan masuk, padahal udah tahu ada jam masuk jam berapa. Nanya mau ngerjain apa, padahal di depan mata ada kerjaan. Mau didikte kayak gitu, mau dicambuk dulu baru kerja. Kita ngomong kayak gini, katanya kita marah loh. Nah, nanti masuknya jam siang, wah aku dimarah sama bunda. Ngadu dia sama gurunya tuh. Saya bilang, oh nggak bisa kalau sama saya yang manja. Karena di lapangan nantinya mereka akan bertemu dengan pimpinan yang berbeda-beda. Kalau dia manja, dia nggak akan bisa bersaing. Dia nggak akan bisa kerja, saya bilang. Saya bilangnya seperti itu. Jadi kalau nggak siap sama saya, silakan keluar. Jadi makanya anak-anak yang saya didik itu, insya Allah ya, bukan saya membanggakan diri, rata-rata mereka memang mandiri. Mandiri. Mbak bisa lihat sendiri kan hasilnya. Mereka mandiri. Saya salut kemarin dengan Putri dan Gueva. Belum lihat yang lain nanti. Oh iya. Masya Allah banget itu. Jadi alhamdulillah lah ya. Jadi terus attitude-nya bagus, itu yang penting sekali. Jadi Mbak, sebanyak apapun ilmunya, sebanyak apapun kepintarannya, kalau mereka attitude-nya tidak bagus, kayaknya nol besar jadinya. Jadi memang attitude harus ditentukan oleh orang tua di rumah. Didikan dari awal. Karena madrasah pertama adalah ibu kan. Jadi kalau ibunya tidak mengajarkan hal-hal baik, anaknya tidak bisa baik nantinya. Kalau sekolah cuma berapa jam sih? 30% paling kan? Sisanya sama orang tua. Jadi orang tua hati-hati ya sama anaknya. Didik betul-betul, kasih pengajaran yang baik, kasih contoh yang baik. Seperti itu. Baik lagi ke Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Udah 25 tahun berarti, kurang lebih. 25 tahun. Kalau banyak sekali dong pasti. Kirana Entertainment-nya 25 tahun, sanggarnya mengiring. Berarti banyak sekali jebolan dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Bisa berapa tuh? Ada nggak aninya? Ratusan, Mbak. Jelas lagi. Karena kita aja kalau kumpul itu ya, ini aja kalau mau syuting 50-an. Reuni, misalnya reuni ada. Yang ratusan, Mbak. Luar biasa. Ratusan, karena setiap sedikit-dikitnya kalau latihan itu kan 10, kalau lagi malas-malasnya. Tapi kalau mau event, 50 orang bisa kumpul. Nah, setiap tahun ya, dia kan nambah terus nih.
nambah terus anak-anaknya. Kadang saya membatasi karena saya nggak mau rame saja tapi nggak berkualitas. Jadi memang saya agak memilih. Makanya kemarin sanggar dibikin agak mahal harganya karena saya mau memfilter. Tapi waktu saya jadi pengurus Dewan Kesenian Sumsel, Dewan Kesenian Palembang pada saat itu, saya ngerasa saya punya PR nih untuk memberikan ilmu bukan hanya kalangan atas saja. Jadi memang begini ya, kan talent itu harus difasilitasi, Mbak. Tidak menutup kemungkinan memang yang difasilitasi itu memang lebih baik jadi belajarnya. Artinya ibunya punya waktu, harus ada kendaraan yang mengantar atau dikirim pakai entah pakai ojek atau gojek lah segala macam. Nah itu kan butuh uang. Nah jadi sekarang saya juga membagi dua. Jadi ada beberapa yang memang saya bina adalah anak-anak yatim piatu, anak-anak janda. Itu saya free-kan. Dan untuk harga, saya beberapa saya bikin yang lebih hemat. Maka tadi dari 50.000 awalnya jadi 100.000, murah sekali untuk member. Nah, kenapa harus ada bayaran? Saya sudah pernah bikin gratis, tapi mereka akhirnya tidak menghargai. Males latihan, males datang karena ngerasa gratis juga. Nah, jadi hati-hati yang gratis. Nah, pernah lihat nggak kalau kita bagi-bagi gratis selalu rebutan dan akhirnya tidak ada manfaat? Karena mereka tidak menghargai. Karena gratisan. Mereka ngambil banyak, tapi padahal itu belum tentu mereka butuh. Nah, kalau kita kasih angka, mereka akan memilih dan memilah juga seperti dan mereka lebih menghargai itu. Oh sayangnya kalau nggak datang, walaupun harganya semangkuk bakso pun kurang seperti itu kalau mau kita hitung untuk latihan seminggu sekali seperti itu kan. Nah tapi dengan adanya bayaran mereka berkomitmen untuk belajar lebih baik lagi seperti itu. Jadi saya mengambil bayaran bukan karena saya mau cari uang, karena kadang pengeluaran lebih banyak ya jatuhnya. Pas anak tampil, kita ajak makan dan lain-lain, itu kadang lebih banyak. Tapi bukan itu yang saya cari, bakti kita sebagai seniman. Untuk, saya rasa bertanggung jawab juga Mbak, untuk kelangsungan generasi ke depan, generasi muda ke depan ini. Kalau nggak dibibitkan dari sekarang, kasihan mereka. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak yang berbakat bisa diarahkan menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat untuk lingkungannya, bahkan untuk provinsi, untuk orang tua, untuk negara bangsa, mungkin ya. Agama dan negara. Mudah-mudahan. Mbak Kiki, ini kita kayaknya sudah sampai di akhir bincang-bincang ya. Nggak kerasa ya. Jadi Mbak Kiki kalau ada yang mau disampaikan ke anak-anak yang berbakat atau orang tuanya silakan. Iya. Jadi untuk semua orang tua dan anak-anakku sayang ya, jadi kita itu melewati jalan ini hanya sekali, ya kan? Jadi apapun perbuatan baik yang dapat kamu lakukan hari ini, kamu lakukan hari ini. Jangan kamu abaikan, jangan kamu tunda, karena mungkin kamu tidak akan melewati jalan ini lagi. Saya mengutip salah satu pepatah dan itu selalu saya ambil, saya jadikan contoh buat saya. Jadi pegangan saya itu. Jadi setiap di mana tempat saya selalu pikir ini adalah kesempatan hanya sekali. Jadi jangan biarkan dilewatkan, jangan diabaikan, karena mungkin kita tidak akan melewati jalan itu lagi. Seperti itu. Silakan untuk orang tua hebat, rangkul anaknya, berikan contoh yang baik, jangan dimarahi tapi berikan contoh. Jadi kalau mau lihat gimana anak kita, gitulah kita. Jadi kalau anaknya seperti ini, orang tuanya juga seperti ini. Kalau anaknya seperti itu, orang tuanya juga seperti itu. Karena anak adalah cerminan diri kita. Mungkin itu saja. Sangat bernas karena pengalaman 25 tahun ya, seperempat abad tuh dalam membina talent-talent yang ada di Palembang ya, Sumsel mungkin malah. Jadi mudah-mudahan tentunya saya yakin banyak sekali manfaat yang bisa menginspirasi pemirsa dari bincang-bincang dengan Mbak Kiki, dengan pengalaman membina talent-talent yang ada di Sumatera Selatan ini. Demikian pemirsa, terima kasih Mbak Kiki atas kehadirannya. Mudah-mudahan di masa depan nggak lama kita ada lagi ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Iya. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.